Ini kelihatan? Sudah, dokter. Terlihat, dokter. Saya rasa Anda semua sudah tahu ya peraturan perkuliahan di Kesmaf sama di berbagai mata kuliah yang diampu oleh Kesmafet ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja di sini kameranya harus aktif, tidak boleh menggunakan virtual background, artinya Anda harus tampil kelihatan aktif ya. Tidak boleh sambil merokok dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting daftar hadir minimal 75%, jadi Anda harus rajin membuka pushme ya. Kemudian apabila tidak mengikuti kuis atau UTS, maka paling lambat seminggu sesudah hari ujian itu sudah memberitahukan izinnya apa, pada saat ujian. Kemudian kalau diketahui ada kecurangan, ya umumnya nanti di legislasi veteriner ini ujiannya open book, ya. Lebih banyak ke arah opini seperti apa yang Anda, bagaimana Anda daya nalar Anda menangkap perkuliahan atau utamanya tentang pemahaman tentang perundangan di bidang veteriner, khususnya yang menyangkut di Kesmafet dan sebagainya, Keswan ya, seperti halnya pengertian apa yang dimaksud Kesmafet, apa yang dimaksud juga dengan epidemiologi, apa yang dimaksud dengan zoonosis dan sebagainya, itu juga perlu Anda review supaya nanti dalam mempelajari perundang-undangan ini Anda bisa langsung bisa mengerti apa yang dimaksudkan. Baik, saya rasa ini Anda juga sudah dapat ya. Kemudian ini adalah jumlah tatap mukanya. Jadi nanti di dalam tatap muka itu dosen yang memberikan itu ada dari Kesmafet dan ada dosen praktisi atau dosen yang berasal dari kedinasan, yaitu dari dinas peternakan atau mungkin dosen luar biasa yang bisa kita hadirkan dari dirjen peternakan serta juga dari karantina hewan. Jadi kami berharap apabila dosen luar biasa ini memberikan kuliahnya, Anda dapat menyiapkan pertanyaannya apa. SAP, jadwal perkuliahan Anda sudah punya. Minggu depan misalnya Anda tahu siapa yang memberi kuliah dari dosen luar biasa tersebut, misalnya di sini ya, itu dinas peternakan, kemudian K ini karantina, itu Anda siapkan. Akan lebih baik kalau Anda menanyakan hal-hal yang menyangkut kejadian yang sedang terjadi atau pernah terjadi dan penyelesaiannya seperti apa, alasannya apa, yang dipakai itu undang-undang. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti akan saya berikan yang baru. Saya rasa SAP Anda sudah punya ya. Betul? SAP yang baru
ini ya, yang baru. Enggak? Kelihatan ya. Jadi saya Lihat dokter. ini akan memberikan pendahuluan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan revisinya ya. Jadi undang-undang ini tidak bisa berlaku sendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 itu ada perbaikannya tahun Undang-Undang 41 tahun 2014 itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus dua-duanya Anda baca. Kemudian untuk tatap muka pertama ini saya akan memberikan tentang peternakan dan kesuan. Kemudian minggu depan masih ketemu dengan saya, yaitu bagaimana melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Selanjutnya nanti ada Dokter Dandi, itu akan memberikan apa tentang otoritas veteriner dan dokter hewan berwenang itu siapa. Kemudian Dokter Dian itu akan memberikan tanggal 15 Maret tentang peraturan daerah terkait usaha peternakan. Nah, peraturan daerah di sini mungkin nanti akan yang banyak dibahas adalah apa yang ada di Jawa Timur dan peraturan-peraturan daerah yang spesifik yang menyangkut tentang praktek veteriner, ya, baik pengawasan lalu lintas bahan hewan, juga tentang penanggulangan penyakit. Ya. Kemudian nanti Dr. Budiarto itu pada 22 Maret akan memberikan tentang peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2013 yaitu tentang pemberdayaan peternak. Jadi di sini peternak itu juga diminta untuk berperan aktif, tapi juga ada rambu-rambunya yang harus diperhatikan. Kemudian nanti Dr. Dadi Raharjo akan memberikan tentang PP nomor 40, yaitu tentang penanggulangan wabah penyakit hewan menular, kemudian juga pengendalian zoonosis. Nanti peraturannya itu juga akan kami share. Ya. Kemudian juga tentang implementasi dari PP nomor 95 tahun 2012. Peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012, yaitu bagaimana mengimplementasikan Kesmafet dan Kesrawan. Terkait penting ya, karena kita banyak berhubungan dengan hewan yang dibudidayakan untuk kepentingan manusia. Utamanya untuk rantai pangan manusia. Jadi bukan berarti kalau sapi, kambing, domba atau ayam itu mau dipotong toh mau dimakan, sudah di handle dengan seenaknya tanpa memperhatikan keserawan, ini yang harus diperhatikan, tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun juga dia berjasa untuk memberikan nutrisi berguna untuk manusia, sehingga dalam handle hewan tersebut kita juga harus memperhatikan kesehatan. Kemudian, nah ini dari dinas peternakan ya, dari dinas peternakan. Kemudian, nah untuk yang karantina ini di sini Anda sudah bisa baca dari mulai sejarah karantina, kemudian peraturan tentang karantina hewan tahun 2082, kemudian juga tentang keputusan Menteri Pertanian tentang pemasukan anjing kucing kera dan hewan sebangsanya ke wilayah daerah bebas rabies. Ini masih berlaku dan seterusnya. Saya harap dari sini Anda bisa melihat topiknya apa, kemudian juga
Anda bisa menyiapkan pertanyaan untuk diskusi, ya. Bagaimana praktek kekarantinaan yang selama ini dijalankan dan sanksi apa saja, sampai sejauh mana sanksi itu diberlakukan. Baik, untuk apa namanya, untuk jadwal kuliah ini nanti coba hubungi PJMK-nya ya. Saya mendapatkan ini, tetapi mungkin nanti ada beberapa koreksi, saya belum tahu karena dari pihak karantina dan dinas peternakan yang kami hubungi itu juga mendapatkan ini, mungkin mereka ada usulan sebaiknya topiknya apa. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan tentang Undang-Undang Nomor 18 dan revisinya. Ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, dokter. Baik. Sebaiknya perundang-undangannya juga saya share saja. Anda sudah ada yang punya nggak undang-undangnya nomor 18? Sudah ada yang punya? Atau belum? Belum, dokter. Ya, belum, dokter. Belum, saya berikan saja. Halo, iya, iya Pak Imam. Halo, ini aku masih kuliah, masih kuliah. Nggih, nggih. Nah, iya, iya.
saya kirimkan Undang-Undang Nomor 18, cek sudah Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah ya, sudah. Yang nomor 41 sudah. Kok susah ya? Bentar. Bentar ya, nanti yang nomor 41 kok saya nggak bisa saya kirim lewat ya. Tapi bisa saya share lewat. Oke, nanti nanti menyusul ya yang nomor 41. Baik. Jadi atau yang diberlakukan untuk praktek bidang veteriner itu bukan baru ada tahun 2009, enggak, tapi dulu sudah pernah ada undang-undang tentang peternakan. Dulu disebut undang-undang tentang peternakan. Kemudian tahun 2009 itu diperbaiki menjadi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang mana ini juga mengalami revisi tambahannya yaitu pada tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 atau tambahan di sini ya Nomor 41 tahun 2014 yang ini terkait dua-duanya nggak bisa berlaku sendiri-sendiri. Maaf ya gangguan ya, karena ada saudara saya yang sakit jadi beberapa kali ditelepon. Di dalam ketentuan umum pada perundang-undangan itu selalu dijelaskan tentang pengertian, berbagai pengertian. Di sini nanti Anda bisa melihat pasal 1 dan seterusnya pengertian ketentuan umum. Ya, peternakan itu apa sebetulnya dimaksud peternakan dalam perundang-undangan tersebut ya. Dan itu tentunya terkait di dalam prakteknya nanti yang digunakan di dalam menjalankan usaha atau tugas yang berkaitan dengan veteriner. Jadi peternakan di sini merupakan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit atau bakalan, pakan, alat, mesin peternakan, budidaya ternak, dan seterusnya. Semua ini penyusunan suatu undang-undang di dalam bidang veteriner memang yang mengerti apa yang harus diatur itu adalah dokter hewannya. Kita, mesin peternakan dan dokter hewan. Apa saja yang harus dimasukkan ke dalamnya. Tetapi untuk merubah ke bahasa hukum itu juga ada dari bidang hukum yang mendampingi penyusunannya. Oleh karena itu, dalam menyebutkan pengertian ketentuan umum, apa yang ada terkait di dalamnya, itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Semua itu mempunyai arti secara hukum seperti apa.
Jadi misalnya di sini segala urusan yang berkaitan dengan itu nggak bisa dirubah menjadi yang lain. Nah, demikian juga untuk perbaikan atau revisinya, maka itu juga diundangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Jadi di dalam ketentuan umum, coba kalau itu Anda buka, yang tadi saya kirim lewat chat, di situ Anda bisa temukan ketentuan umum itu apa saja. Nah, sebagai contoh di sini, ini di dalam undang-undang aslinya peternakan itu tertulis seperti ini, ya. Namun di dalam revisinya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, peternakan ini adalah segala urusan berkaitan dengan sumber daya fisik, ini bibit bakalan, ternak ruminansia, indukan, jadi lebih diperjelas ya. Kalau di sini tadi kan hanya bakalan aja, bibit dan bakalan. Tapi bibit dan bakalan yang mana yang dimaksud di situ? Di sini diperjelas. Ternak ruminansia, indukan. Kemudian, nah demikian juga hanya dalam hal kalau ada pelanggaran atau Anda ingin menyuplik kaitan perundangan yang mengatur tentang hal atau masalah yang sedang dihadapi, itu juga hendaknya melihat dengan teliti. Di 2018 di Undang-Undang Nomor 18 ada revisinya enggak? Kalau ada revisinya maka mengacu yang revisinya. Ya. Jadi seperti ini ketentuan umum untuk peternakan itu yang berlaku adalah yang yang 2014. Pengertian tentang peternakan. Kemudian juga demikian halnya tentang kesehatan hewan. Di sini disebutkan berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan. Jadi di sini yang nomor 18 itu hanya mengatakan berkaitan dengan perawatan hewan. Bukan hanya itu, kesehatan hewan ini utamanya, yang utama adalah berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan. Kemudian kesehatan masyarakat. Kenapa kesehatan masyarakat? Karena diharapkan dengan adanya kesehatan hewan itu bisa kesehatan masyarakat serta lingkungan. Jadi dari sini kelihatan unsur hewan, unsur masyarakat, dan lingkungan yang sehat yang dilindungi. Ya, itu tujuan utamanya. Kemudian hal ini juga untuk menjamin keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, ini sudah disinggung di sini, peningkatan akses ke pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Jadi apa namanya? Bukan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 18 di sana memang disebut ada mutu konservasi, ada penolakan penyakit. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 itu lebih kalau ini lebih di sini lebih dispesifikkan ya. Sedangkan yang di Nomor 41 ini apa namanya? Lebih umum menyangkut semuanya. Kemudian pengertian apa yang dimaksud dengan pengertian dokter hewan. Dokter hewan itu siapa? Nah, dalam hal ini dalam undang-undang itu masih berlaku ya. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan. Jadi memiliki profesi. Anda misalnya nanti kuliah hanya tidak ambil koas. Di situ ilmu Anda sebetulnya sudah materi kuliah dan praktikum yang sudah diberikan semua ya. Sampai dengan semester 7. Tetapi Anda misalnya tidak mengambil koas.
Jadi sampai semester 8 Anda selesai membuat skripsi sarjana kedokteran hewan. Tetapi Anda belum bisa disebut sebagai dokter hewan karena walaupun ilmu Anda itu sudah mumpuni sebagai ilmu dasar yang harus diketahui oleh seorang dokter hewan, tetapi Anda belum disumpah. Jadi belum menyandang profesi dokter hewannya. Nanti setelah koas dilakukan penyumpahan, nah di situ Anda menjadi seorang dokter hewan yang merupakan profesi bidang kedokteran hewan, mempunyai juga sertifikat kompetensi. Jadi nanti setelah disumpah pada hari berikutnya Anda mengikuti ujian sertifikasi kompetensi dokter hewan yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Nah, oleh karena itu seorang dokter hewan yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi itu mempunyai kewenangan medik veteriner di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Sedangkan di sini juga disebut dokter hewan berwenang itu yang bagaimana? Dia adalah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanan. Jadi ada SK pengangkatannya. Katakan misalnya dokter hewan di dinas peternakan atau di karantina, dia pegawai negeri ASN ya. Tetapi dia juga harus mempunyai penugasan dari kementerian yang berwenang. Misalnya dari gubernur atau juga bupati atau wali kota. Di wilayah di mana kedinasan dia itu terkait. Kemudian juga di sana dibahas juga tentang penyakit hewan strategis, yaitu penyakit hewan yang bisa menimbulkan kerugian ekonomis sehingga menyebabkan keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi. Jadi walaupun mortalitasnya tidak tinggi, tetapi hewannya sakit, dia menjadi kurus, produksi dagingnya menurun, produksi susunya menurun, ya, atau juga dia tidak bisa dipekerjakan, membantu meringankan ternak dalam hal ini, maka itu sudah bisa menimbulkan keresahan juga. Ya. Jadi tidak tertutup hanya pada penyakit yang mortalitasnya tinggi. Kira-kira Anda bisa menyebutkan nggak penyakit apa yang mortalitasnya lebih rendah daripada morbiditasnya pada hewan? Tinggi daripada mortalitas. Anda ingat nggak? Nanti dicari ya. Baik. Kemudian zoonosis. Zoonosis di sini di dalam undang-undang ini yang dimaksud zoonosis adalah yang penyakit yang menular dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Jadi kalau melihat pengertian ini, sumbernya itu hanya hewan atau manusia. Tetapi secara umum kalau mengacu pada komisi teknis dari WHO, OAI,